Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi mattasalat 'ainun bin nazar wa sami'at udhunun bi khabar, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala amiran bit taqwa wat tamassuk bit taqwa hatta al mamat wal isti'dad lil hayati ba'da al maut bit taqwa. حيث قال بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan berbicara tentang prinsip-prinsip Islam yang mengubah dunia. Karena Islam datang dan melakukan perubahan terhadap dunia dan peradaban. Sehingga dunia yang kita kenal itu berubah sama sekali dibandingkan dunia sebelum kedatangan Rasulullah SAW dengan risalah Islam. Di antara prinsip-prinsip yang mengubah peradaban dunia dan kemanusiaan, yang pertama adalah prinsip kesetaraan. Sebelum Islam datang, manusia dikotak-kotakan oleh kelas-kelas sosial, keturunan, dan lingkungan di mana mereka lahir dan tinggal. Sehingga orang yang terlahir sebagai bangsa yang terbelakang atau kelompok yang dianggap hina, kalangan sudra atau dalit, maka sepanjang usianya bahkan hingga kakek neneknya dan cucu-cucunya akan terus berada di dalam kehinaan. Sementara mereka yang terlahir sebagai keturunan-keturunan yang dimuliakan, yang dikenal sebagai pewaris darah biru, maka semenjak lahir dia dikenal sebagai orang yang mulia, dan sampai dia meninggal dimuliakan dan dianggap terhormat oleh manusia. Maka Islam mengubah itu semua dengan menyatakan bahwa manusia adalah sama, sedangkan bangsa-bangsa dan keturunan adalah satu proses yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan di antara kalian saling mengenal. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan berbangsa dan bangsa dan bersuku-suku adalah agar kalian saling mengenal. Tetapi sepaling baik, sepaling mulia kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Maka Rasulullah SAW mewujudkan itu semua secara nyata dan memerintahkan Bilal bin Rabah yang selama ini dianggap sebagai budak yang hina dan lahir sebagai orang yang berkulit hitam. Beliau perintahkan Bilal bin Rabah ketika membebaskan Mekah untuk naik ke atas Ka'bah namun memandangkan azan di atas Ka'bah. Maka ini menjadi pengubah sejarah bahwa manusia yang dianggap hina ketika mengenal ajaran Islam, dia akan dapat meraih kemuliaan yang setinggi-tingginya jika memang dia betul-betul menjalankan Islamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip kedua yang mengubah peradaban manusia adalah prinsip tauhid dan manusia sebagai hamba. Seperti dikatakan oleh Thomas Carlyle bahwa sebelum datangnya Islam,
Manusia biasa memuliakan manusia yang dianggap berjasa sebagai pahlawan. Maka dalam bukunya The Heroes Worship dia mengatakan bahwa biasa orang Eropa menjadikan pahlawan-pahlawan mereka sebagai sesembahan atau dewa seperti Odin dan lainnya. Tetapi ketika datang Rasulullah SAW, beliau tampil sebagai manusia yang paling berjasa dan paling sukses dalam segala bidang, baik di dalam bidang pembangunan peradaban, ilmu pengetahuan, dan ketaatan pengikutnya, serta keluasan pengaruhnya. Tetapi beliau yang demikian besar jasa dan efek dari kehadirannya, tetap menyatakan dirinya sebagai manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai, annama ilahukum ilahu wahid." Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, yang diberikan wahyu kepadaku, sementara Tuhan kalian adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semenjak datangnya Rasulullah SAW, manusia tidak lagi mempunyai muka untuk mendewakan manusia lainnya, karena ada makhluk yang demikian besar jasanya, luas pengaruhnya, tapi tetap mengaku sebagai manusia biasa dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang mengubah peradaban manusia yang ketiga adalah tentang prinsip keadilan. Sebelum datangnya Islam, segala privilege adalah bagi mereka yang berdarah biru atau kalangan elit yang berkuasa. Bahkan dalam prinsip utopianya Plato dikatakan bahwa orang-orang yang cerdas terletak di atas, orang-orang yang kuat sebagai soko guru peradaban dan pemerintahan. Sementara kalangan petani dan wanita menjadi kalangan bawahan yang memenuhi keinginan kalangan atasan. Maka seperti itulah bayangan manusia sebagai bentuk masyarakat yang paripurna. Sehingga kalangan petani dan wanita hanya menjadi pelengkap penderita. Dan itu menjadi fenomena di semua peradaban. Maka Islam datang mengubah itu semua. Bahwa keadilan tidak mengenal kasta. Keadilan adalah keadilan. Bahkan orang yang terendah pun, jika dia memang mempunyai hak, akan mengalahkan orang yang paling tinggi derajatnya di dalam pemerintahan. Ini sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada mereka-mereka yang berhak atas amanah tersebut. Dan jika kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka hukumilah dengan adil. Bahkan ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 125 menjadi kebanggaan manusia tentang keadilan yang tidak mengenal status agama atau kedudukan, bahkan kekerabatan. Sehingga ini menjadi kebanggaan peradaban manusia bahwa seperti inilah keadilan yang seharusnya. Sehingga ini ditempel di dalam lembaga-lembaga pengkaji hukum di dunia, yaitu prinsip ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan dan menjadi saksi bagi Allah di dalam penegakan keadilan tersebut. Walaupun ketika keadilan itu ditegakkan akan merugikan kalian sendiri, atau kedua orang tua kalian, atau kerabat-kerabat kalian. Dan ini betul-betul dijalankan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau sendiri menyiapkan dirinya untuk menerima balasan jika ada yang merasa telah disakiti oleh tangan beliau. Dan beliau siap untuk menghukum putri tersayang beliau jika didapati melakukan pelanggaran. Dan ini kemudian juga dilanjutkan oleh penerus-penerus beliau, yaitu Khulafa Rasyidin.
yaitu Sayyidina Umar bin Khattab yang memenangkan orang Koptik ketika berkonflik dengan Amr bin As sebagai gubernur di Mesir. Karena dilihat Amr bin As tidak melakukan prosedur yang benar ketika ingin membangun dan meluaskan masjidnya. Maka Umar bin Khattab menghukumi bahwa kebenaran atau hak berada pada orang Koptik, sementara Amr bin As sebagai pejabat tertinggi di Mesir adalah salah. Maka ini menjadi impian umat manusia bahwa seperti inilah kebenaran, seperti inilah keadilan, dan inilah yang disuarakan oleh manusia ketika ingin mencari keadilan, seperti bangsa Eropa atau bangsa Amerika yang diserukan oleh Lafayette sebagai orator dalam revolusi di Prancis dan sekaligus Amerika, bahwa di antara tujuan yang kita ingin wujudkan adalah tentang kesetaraan dan kemudian keadilan sebagaimana telah diwujudkan oleh pimpinan bangsa Arab, yaitu Umar bin Khattab. Maka jadilah cita-cita mewujudkan keadilan ini menjadi penggerak orang-orang Eropa dan Amerika, sehingga mereka melakukan revolusi yang kemudian mengubah dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis sahih Rasulullah SAW membuka rahasia kepada kita kenapa orang-orang Eropa di akhir zaman mempunyai pengaruh yang besar terhadap bangsa-bangsa lain. Maka para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Di antara rahasianya adalah karena mereka berhasil menyerap rahasia dari kekuatan tentang keadilan tersebut. Yaitu mereka khairuhum limiskin wa yatim wa dhaif. Mereka sangat baik dalam perlakuan kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang lemah di antara mereka. Dan kemudian Rasulullah menambahkan poin kelima yang menjadi ciri khas kebaikan mereka adalah wa khamisah hasanatun jamilah, yang kelima adalah yang indah dan baik dari mereka adalah wa amna'uhum min zulmil muluk. Mereka berhasil membuat sistem yang mencegah kezaliman orang-orang yang berkuasa, yaitu melalui pengadilan yang bisa mengadili orang-orang pejabat tinggi sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka cita-cita keadilan dan keadaban inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi para founding fathers bangsa Indonesia. Sehingga kita setelah menyatakan bahwa agama negara ini yang pertama adalah beriman, maka berikutnya adalah ingin mewujudkan manusia yang adil dan beradab. Dan kemudian ditutup dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu untuk menebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah rahasia besarnya, kuatnya bangsa dan negara, yaitu ketika suatu bangsa negara berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang lemah. Sehingga kemerdekaan yang sejati adalah ketika manusia hanya menghamba kepada Allah dan kemudian manusia bebas meraih keperluannya yang mendasar dalam suatu negara dan bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip yang keempat yang dapat disampaikan di sini adalah prinsip tentang ilmu yang praktikal dan bermanfaat. Sebelum datangnya Islam, manusia mengenal ilmu pengetahuan sebagai filsafat, yaitu usaha untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap fenomena alam dan sekitar dengan cara rasionalisasi. Tetapi kelemahan filsafat Yunani adalah mereka tidak mampu mewujudkan itu dalam bentuk nyata, sehingga hanya mampu menyenangkan rasio dan kuriositas manusia semata. Sehingga akhirnya orang Eropa mengikuti filsafat Yunani, mereka tenggelam dalam kegelapan, sehingga beradalah dalam dark age, karena tidak mampu berbuat apa-apa, kemampuan berbicara, dan mampu menjawab, tapi tidak ada bukti nyata. Maka datanglah Islam, mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diwujudkan. Yaitu ilmu yang setiap kali ada klaim harus ada eviden dan bukti. Bahkan ini tantangan ini diberikan kepada Al-Quran sekalipun, yaitu bahwa jika ingin kalian mengetahui kebenaran Al-Quran, coba saja, buatlah tandingannya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih.
Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan, buat saja satu surah yang mirip dengan Al-Quran yang menantang dirinya. Tetapi mereka tidak akan mampu. Maka ketidakmampuan itulah menjadi fakta, yaitu fakta kebenaran suatu klaim. Dan ini menjadi standar ilmu pengetahuan. Ketika ada evidence yang membuktikan suatu teori, maka itulah menjadi fakta ilmiah. Dan ditambah oleh Islam bahwa klaim-klaim dan teori-teori tersebut harus terwujud menjadi sesuatu yang nyata dan dirasakan. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, kerjalah kalian, sehingga Allah melihat amalan kalian dan juga Rasulnya dan orang-orang beriman. Maka ini menjadi prinsip yang mengubah ilmu pengetahuan manusia menjadi ilmu pengetahuan yang praktikal dalam masalah ilmu-ilmu yang tangible atau empirikal. Semoga ketika kita ingin membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa generasi emas, generasi bangsa yang modern dan maju, maka di depan kita ada prinsip-prinsip yang harus diwujudkan sebagai rahasia untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Semoga kita bisa mewujudkan cita-cita kita tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin walis shalihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Fattaqullaha ibadallah wa tamassaku bidinikum fahuwa ismatu amrikum. Summa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada fihi binafsihi wa sanna bimalaikatil musabbihati biqudsihi faqala ta'ala mukhbira wa amira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, wansur ikhwanana fi Suria, wansur ikhwanana fi Pakistan, wansur ikhwanana fi Sudan wa Libya wa fi kulli makan. Allahumma sabbit aqdamahum wa qawwi sufufahum wansurhum ala a'daihim min nasahayina wa awanihim. Allahumma anzil ala sahayina wa awanihim adabaka wa maqtaka alladhi la yurad 'alal qaumi zalimin. Allahumma waffiq qadatana wa wulata umurina lima tuhibbu wa tardah ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma arfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan sakha'an rakha'an wa 'amat biladil muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wallahu ya'lamu ma ta'malun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha